Wow, sudah tidak terasa ya, sudah bulan Agustus aja. Ya. Biasanya dia udah mulai ada euforia persiapan Oh, memperingati ini kemerdekaan. ada Lebaran. Apa sih namanya? Merah putih ya. Tapi kayaknya kalau di lingkungan Agustusan. kita kayak Anyep belum terpancar ada suasana kemeriahan itu sih. di tempat Kayak kita sepanjang sih, ya anyep-anyep aja sih kayaknya. Di grup warga juga kayaknya nggak ada. antara aja gitu. Ada apa ya dengan warga ya? Ya begitulah ya. BTW, ini studionya baru dong. Lihat dong. Belakangnya nggak Dewi Durga lagi ya. Sekarang kita membawa tema kebudayaan, Kearifan lokal. kearifan ya. lokal ya, supaya biar kelihatan keotentikan. Biar nggak disangka Betari nggak tanduk mulu aja. Iya. Jadi ini lebih girly, lebih manis lah. Kelihatan ada Jawanis gitu. Terus kita ini bajunya samaan loh. Putih nggak sengaja. Yang Nggak putih, janjian juga ini coklat sih. itu. Sumpah ini Nggak janjian juga. apakah kita nggak janjian. sefrekuensi sih? Soal Agustusan, ya itu sih kalau aku Identik dengan di tahun ini nggak tahu kenapa kayak ngerasa tidak se-euforia tahun lalu gitu ya. Terutama lingkungan gitu ya, kayak ngelihat jalan gitu ya, misal keluar beli makan, beli minum tuh kok kayaknya belum ada ya yang warna merah atau warna putih. Tapi ada kemarin udah mulai di beberapa dekat sini juga ada yang bikin ini apa kampung teras merdeka kalau nggak salah, kampung teras merdeka. Terus posternya AI. Oh gitu. Tapi kayak terlalu heboh gitu. Kayak sekarang kayak AI itu overuse banget ya sih. Iya, terlalu banyak. Kayak gitulah pokoknya itu ya. Jadi ada sih, tetap masih ada kampung yang merayakan euforia untuk merayakan kemerdekaan. Tapi kalau kita sendiri sih ya gimana anaknya aja sih. Tergantung anaknya. Iya, tapi kayaknya anak juga nggak terlalu mungkin ngikutin lingkungan sih. Kalau anak-anak sendiri ya pasti. Tapi kalau misalnya ternyata di sini nggak ada ya, 17-an, lo mau gimana untuk memfasilitasi anak? Mau ajak mana? Enggak, apakah ikut lomba di kampung sebelah gitu? Nggak, biasa aja lah. Kalau menurut gue yang penting adalah menanamkan jiwa nasionalisme itu ya. Ya dengan anjay. Ya paling enggak. Emang Anda masih nasionalis dengan kondisi negara seperti ini? Jiwa nasional. Paling enggak setidaknya kita harus mensyukuri aja keberadaan kita di sini. Gimana bisa hidupnya sampai gede walaupun agak mumet dikit gitu ya, nggak apa-apa lah. Mama Hana bersabar. Ya. Malah tuh udah dari 3 tahun lalu kayaknya. Gue selama tinggal di sini nggak pernah masang bendera. Terus malah pun kalau mau masang bendera, gue malah pernah kepikiran mau masang bendera One Piece. Oh iya. Tau kan, yang nakama itu kan. Dari tahun lalu kan tuh cukup hype ya sebagai bentuk bersuara gitu. Gak mungkin bendera Sailor Moon kali aku yang di rumah. Kan itu Sailor Moon punya bendera. Itu lambang. Ngaco. Emang mana? Sailor Moon gak pernah bulan itu mah tongkat ya. Tongkat. Ya kali lu mau menyihir pas satpam gitu maksudnya. Apakah euforia 17-an cukup semarak di tempat kalian? Tolong ya di komen, kita pengen tahu keadaannya. Karena meskipun kitanya nih anyep-anyep aja, ternyata kan ya negara tetap merayakan euforia tersebut ya. Oh iya. Tahu kan? Tahu yang berita yang terbaru war tiket. Iya kan? War tiket, siapa yang war tiket di sini? Tiket war untuk perayaan upacara bendera. Yes. Sih kalau nggak salah. Iya, upacara di istana. Dan itu berbayar nggak sih? Gratis, Bo. Oh, gratis. Tapi terbatas. Jadi kayak kalau nggak salah sekitar 8 ribuan ya. Terus kenapa war? Di masa-masa yang lagi panas kayak gini, lo nyari bikin pemilihan kata war aja tuh menurut gue kayak cukup menyulut gitu. Iya, menyulut untuk apa ya? Iya, memang mungkin kenapa keadaannya sedang menuju ke sana mungkin. Iya, amit-amit ya gitu. Ya nggak tahu kenapa itu gitu kan. Terus penasarannya, mereka tahun sebelumnya pernah nggak sih bikin nggak tahu deh itu. Tiket war kayak gitu? Kayaknya undangan nggak sih kalau misalnya kan undangan. Tahu kita undangan. Nah, baru kali ini kayaknya di tahun ini atau memang tiket untuk ke sana. Atau memang sebelumnya karena tahun sebelumnya nggak maksudnya kitanya yang nggak hype, atau memang baru sekarang aja nih sebenarnya dibuka buat umum gratis gitu. Terus kabar terbarunya malah, jadi kan ada periode batas waktunya kan buat tiket war diperpanjang.
Oh, libur panjang. Waktu periodenya. Berarti belum Menurut ada Anda, ya, saya sudah bisa ngasih kenapa? nah, mungkin Biasanya ada kan kurang kalau open war itu kan cepet ya. karena ada periode tertentu, kita terbatas, jadi cepet habis gitu kan. Itu Mungkin lomba. ada kekurangan antusiasme gitu. Iya kan? Ya kalau menurut aku sih mungkin ya, Ya. itu upaya dari Lu nggak usah pemerintah, berusaha positive thinking sih. Kita upaya critical pemerintah, thinking. upaya gitu. pemerintah untuk mendekati masyarakat. Tapi masyarakatnya nggak mau Nggak mau dekat sama pemerintah. Itu jadi ya ada ketidaksamaan Nggak sinkron gitu ya. energi dan frekuensi antara masyarakat dan pemerintah. Karena nih di sosial media brandingnya tuh cukup ini, wah 8.000 tiket habis, akhirnya diperbanyak jadi 12.000 tiket gitu. Oh, Jadi gitu. dipanjangin waktunya, dibanyakin gitu karena antusiasnya tinggi. Tapi kalau dibaca nih ya, Dari masyarakatnya, kalau dari nggak masyarakat, antusias. ini kita baca komen-komennya ya. Tadi lucu banget. Yang namanya war itu pasti rebutan yang cepet habis. Kalau diperpanjang namanya ngurusin. Iya lagi. Netizen ya. Terus kenapa panjang? Kenapa diperpanjang? Apakah sepi mau minat? Itu tanda Itu tanya. terlalu ini sih, terlalu fakta. Ngakak di pojokan gitu. Terus ini lagi, please, takut banget sumpah kebagian. Takut banget, sumpah takut kebagian. Orang mah takut gak kebagian gitu kan. Ini soalnya takut kebagian gitu. Jangan sampai kebagian. Iya, takut kalau misalnya Emotnya semuanya sedih, sedih jangan sampai gitu kebagian. kan. Takut itu kalau misalnya ternyata tiketnya nggak sold out gitu kan. Terus nanti dibagi-bagi aja gitu, terus nanti random kelihatan nggak harus Ya ya. itu tadi aku bilang, itu upaya pemerintah untuk Mending mendekati ditinggal mancing aja masyarakat. Pin gitu. Tapi masyarakatnya nggak mau deket sama pemerintah. Nah itu kenapa gitu. Jadi jawab sendiri. Nih, Ya. optimis nih. Semoga Semoga aku kita bagian gitu kebagian ya. ya. Padahal aduh, ya saya sih dari dulu kalau nonton upacara biasanya di TV aja sih. Datang gitu ikut upacara aja juga ya cuman sekolah doang sih. Iya bener, nonton cuma sekolah doang ya. Tapi cukup tahu aja ya. Kita harus nge-warn untuk mendapatkan tiket nonton. Aku sih kalau dikasih gratis pun aku tanya suamiku dulu Bisa ya. ditukar. Kayak kalau misalnya kamu dapat undangan untuk upacara tuh di istana, kira benefit apa yang diharapkan gitu. kan percuma udah dapet tiket dapat undangan tapi ya minimal ada prasmanan lah iya gitu. ada prasmanan. Terus tapi kalau misalnya kita dapet tapi ternyata nggak dapet tenda gimana? Pemanasan di pinggir pagar gitu kita kan. Ya udah kalau ada mau ikut upacara ya udah upacara di RT aja gitu kan. Iya bener, malah lebih nonton di TV aja gitu, nonton online aja. Terus gimana? Udah ada persiapan belum buat lomba-lomba? Iya nggak tahu ya, biasanya mau warga di sini tuh mepet persiapannya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak pernah ikut lomba kayak gitu. Anak-anak juga enggak ya, paling ngikutin tetangga aja gitu. Kalau misalnya ada lingkungan dipanggil, oh ya udah ikut. Jadi karena nggak pengen gitu, aku mau ikut ini naik sepeda gitu. Enggak. Lo udah kegedean kali ya? Enggak, di kecil juga enggak. Ya mungkin karena gue kurang menanamkan. Enggak, maksudnya cukup tahu lagu Indonesia Raya aja udah gitu ya. Karena anak gue cukup ini, kalau misalnya ngeliat ada pawai sepeda gitu pengen dia ikutan, pengen sepedanya di hias-hias gitu. Cuma ya nggak tahu lah ya. Oke, BTW ya, minggu lalu oh iya akhirnya nggak kita sih, ini buat dia. Iya, jadi buat Mama Hana nih pertama kali nonton komika yang live gitu ya. Open mic live, karena biasanya nontonnya di layar aja, di layar aja. Podcast gitu kan. Akhirnya gua ajakin dia nonton live di deket sini, komunitas stand up di sini. Terus gimana pengalaman lo? Karena gua nggak ngedenger lo dengan ketawa ngakak lo gitu pas sana. Iya paling gini. Iya, gitu. Senyum-senyum tipis aja gitu kan. Kalau first experience-nya gitu cukup ini sih kalau menurut gue. Setelah balik terus berpikir gitu ya, kok kayaknya seru juga gitu ya, kayaknya ada rasa pengen mencoba untuk mengutarakan sesuatu gitu, mengutarakan sesuatu. Kayaknya ini tempat yang pas dan nyaman gitu ya untuk mengutarakan mengeluarkan kasar. Iya. Itu maksudnya mau ngomong itu, tapi ini karena on cam jadi aku masih agak-agak pelan-pelan ya. Si gue tuh juga ada sarkas dan joroknya juga gitu sebenarnya. Jorokin orang gitu ya, maksudnya suka jorokin orang, suka ini orang gitu. Dan kayaknya itu tempat yang menurut gue tuh bisa diterima gitu loh. Tapi lo ada nggak sih ada komika yang sering lo tonton nggak? Kayaknya kalau yang favorit gitu nggak ada sih. Tapi kalau misalnya yang suka nonton ya random aja gitu. Siapa yang terakhir yang pernah lo tonton? Jadi yang paling sering Panji. Panji. Iya, paling sering nongol kan di
itu Ya, sosmed gitu kan. sosmed apa banyak kan dia lagi tapi ya kayak ya banyak sih pelawak-pelawak kan juga banyak juga yang akhirnya masuk ke komika gitu atau Yes. influencer juga udah mulai banyak ya Betul. ke arah sana juga gitu. Kalau misalnya dia suka bersuara ya mungkin itu arah yang tepat gitu ya Yes. buat Itu tuh kayak ini ngomong. sih menurut gue kayak apa supporting group sebenarnya ya. Dan gue salut sih sama komunitas komika tuh menurut gue mereka solid banget, saling support dan juga mengata-ngatai gitu ya. Saling support dan saling jorokin gitu ibaratnya. Jadi kalau gue tuh pertama kali nonton tuh open mic di markas komika yang di Pasar Santa tuh, dan emang beda sih vibe-nya kalau lo nonton online sama nonton langsung itu beda. Jadi karena sebelahannya pada ketawa, jadi ketawanya nular Nular. gitu, walaupun gak lucu gitu kan. Kan kita ketawa gara-gara ngedengerin Gara-gara- orang ketawa. iya, bener. Jadi Karena kadang ngomongnya kan ada tuh orang yang ketawanya sampai wah Ketawanya kita tuh kayak- ketawa gara-gara denger dia ketawa gitu. Padahal sebenarnya materinya nggak lucu tapi karena orang lain ketawa jadi kita ngakak gitu. Nah, dan tapi kayak apa ya, kritisnya dari gua adalah mungkin belum banyak kali ya komika perempuan. Oh iya juga sih. Ada tapi belum banyak. Banyak tuh kalau apa namanya komunitas komika tuh pasti nongolnya tuh cowok gitu ya. Kenapa ya? Iya kayak kemarin juga kebanyakan cowok. Cowok kan? Iya. Cewek tuh cuma kita bertiga. Ada cewek satu yang guru ya. guru bahasa Inggris. Akhirnya dicolek-colek mulu, bukan dicolek ini ya maksudnya ya, tapi kayak sama Dicolek, MC-nya tuh di ayo, mention mulu gitu loh. Maju gitu ya open mic lah. Ditanyain gitu kan dari mana gitu. Tapi memang kalau di komunitas itu kenapa ya bapak ini atau pria-pria ini di inian diem pada apa ya, mungkin di rumah diem tapi tiba-tiba ntar open mic aja gitu. Ya lelaki tidak bercerita. Tiba open mic. Ya itu wadah yang ini juga yang mungkin tempat yang baik untuk pria bercerita. Iya ya. Mereka ngerasa ada support system di Bener situ dan bener. ngerasain sih waktu pertama kali datang langsung sambut dari mana gitu. Itu yang membuat kita tuh jadi ibaratkan orang baru nih yang datang ke sana tuh langsung ngerasa akrab. Yes. Tuh. Awalnya sih gue sempat pesimis karena ini terlalu banyak testosteron ya maksud gue ya. Agak takut awalnya masuk ke komunitas itu buat nonton gitu karena kan cowok semua nih. Tapi ternyata mereka sangat menyambut dengan menghargai para perempuan juga walaupun jokesnya memang banyak yang agak nyerempet lah, tapi karena kita tahu itu bahwa ini bercanda gitu kan, bukan catcalling atau apa, pada tempatnya lah, jadi ya no hard feeling gitu. Tapi menurut gue nih, harusnya ada komunitas buat perempuan, komunitas komika perempuan. Iya kita bikin. Tapi kita bukan komika. Iya. Kita baru mau menjadi komika. Minggu depan dia mau ini Minggu depan mau coba buat open mic. Kita lihat saja nanti apakah materinya apa materinya. Ya jangan dibocorin nanti. Kalau udah dibocorin nggak lucu. Kalau dia naik juga mau naik lah. Kan main. Yang penting yang jelas sudah siapin beberapa kosakata gitu yang skripnya gitu. Diapalin dulu. Iya. Diapalin biar kesan. Bawa aja contekannya. Kemarin kan juga pada bawa handphone. Gitu nggak masalah sih, jadi iya sih emang kayaknya kita semangatin Mama Hana untuk menjadi komika perempuan kan, ternyata aku lucu gitu. Kamu lucu kok, cuma validasi aja gitu. Ternyata aku lucu gitu, lucu ya gitu, di rumah marah-marah mulu, ternyata di luar lucu. Betul. Tapi kalau kita mau open mic, anak-anak dan suami tidak datang. Nggak boleh ikut karena sudah nanti, kami mention ya. Iya, karena nanti malah kita ngebully mereka. Jangan, nanti anakku bakal nangis. Baper, nanti nangis. Jadi mending gak usah datang ya, kita aja. Tapi kalau kita ini ya dikasih, udah nggak boleh. Kalau mau kalian, kamu nggak boleh datang. Kalau kalian mau open mic nanti gantian kita nggak datang. Itu aja. Jadi biar merasa kebebasan dalam bersuara gitu. Apalagi kalau paling ntar nanti gue videoin aja sama gue videoin nanti. Kalau di sini kan aku mayoritas ya karena perempuan, Fandi laki sendiri. Oh iya. Tapi kalau di sana aku jadi minoritas. Nah itu gimana tuh? Mungkin mencoba untuk relate nggak nih jokesnya, jokes ibu-ibu misalnya, jokes perempuan ini ke ini masih penting ngomongin ini loh, Hana ngomongin kamu loh. Iya gitu. Apa audiens yang kebanyakan cowok? Kebanyakan cowok. Karena itu jadi pertimbangan juga soalnya kalau jadi komika perempuan. Dulu pas ada kelasnya kan gue pernah ikutan. Terus gue tanya, ini kalau misalnya komika perempuan perlu nggak sih kita nih perempuan ngerelate, maksudnya mempelajari bercandaan-bercandaannya bapak-bapak gitu atau cowok-cowok biar relate sama materinya gitu. Terus katanya nggak usah gitu. Karena kan kalau komika itu berangkat dari keresahan. Jadi ya udah, keresahannya disampaikan aja. Jadi diri sendiri. Yes. Emang tuh kalau nge-scrolling thread tuh pasti ada aja
yang minta digibahin gitu, minta dikomentarin. Aturan baru dari BGN soal MBG. Apa tuh? Siswa diimbau tidak membawa pulang makanan MBG. Jadi harus makan Di di tempat. sekolah. Nah, sesuai waktu yang ditentukan. Jika dibawa pulang lalu dimakan beberapa jam kemudian, makanan bisa melewati batas waktu aman. Takut basi gitu. Ah, Terus coba dong, menurut lo dulu, ini sebelum baca komentar netizen, valid nggak nih peraturan kayak gini yang dibuat sama ketua kepala MBG, ini yang buat siapa? baru? Ini bapak ini, Oh, yang bapak bagi ini loh. Kan habis si Dadan kena rompi oren, diganti sama dia nih. nggak boleh dibawa pulang. Harus dihabisin di tempat. Kalau nggak mau makan boleh nggak? Iya, nih. Kalau ya kan, iya kan nggak tahu kan kalau misalnya emang dia nggak mau makan gitu. Yo, masuk aja. Nih komentarnya nih, emak gue masak sayur pagi buat makan siang sama malam. Alhamdulillah sekeluarga belum pernah ada yang keracunan. Yang keracunan justru yang makan di sekolah, WK. Loh deh, ibuku dulu sepanci gede dimakan 3 hari, anaknya masih pada eksis. Jadi Diingat kan kalau orang zaman dulu, Diingat malam makin enak biasanya. jadi Apalagi yang bersantan gitu kan diingat-ingat. masa kayak apa ya bikin peraturan Iya, maksudnya buat apa gitu. Kenapa Dibungkus tidak nggak boleh. melewati kajian dulu gitu? Kenapa harus asal jeblak? Apakah gara makanan itu dibawa pulang? Siapa yang mau bawa makanan pulang? Makanan itu Yang mau makan nggak jadi di rumah juga belum tentu kemakan, ya kan? gitu. Kalau orang tuanya emang biasanya kita kan nggak tahu ya anak juga favoritnya apa. Ya Yes. belum tentu sukaannya itu gitu kan. Nah maksudnya kan udah bukti nenek moyang gitu, kita makanan rumah dibikin pagi buat Iya, siang malam Siang juga malam juga 2 kali makan. sampai 2 hari, sampai Iya. rendang malah bisa berbulan-bulan. Iya. Secara kan kita ini ya, bukan yang setiap kali mau makan saat gitu. Masak, Tapi kan apalagi harus kalau sekali, masakan paling Indonesia. bisa buat 3 kali gitu. Bukan alasan yang ini sih, bukan alasan yang Kayak sesuatu yang kayak belum jelas. teruji. Iya, alasan yang jelas kenapa harus makan di tempat biar nggak keracunan gitu Gue ya. masih Kalau penasaran kenapa nggak diselidiki aja penyebab keracunan kemarin tuh apa gitu kan, masih nggak jelas juga kan, yang kayak kemarin ada keracunan massal dan sekarang udah lain-lain. 38.000 ini kan ya. Kenapa nggak diteliti dapurnya gitu kan harusnya. Oh ternyata dapurnya gini-gini, oh ini terus dikasih tahu ke masyarakat sebabnya ini, dievaluasi kayak gitu loh. Jelas tuh kayak gitu. Terus juga nggak guna juga karena ya itu, dengan adanya itu kan jadi orang tua di rumah masak sayur dan lain-lain jadi mahal ya kan. Beli sayur kan jadi mahal kan, beli ayam, tukang ayam tuh Iya. aku pas beli ayam Pokoknya pas MBG jadi jalan, semua harga pangan tuh naik. gitu. Terus apa bedanya kita masih gini, kita dapat makanan gratis gitu kan, anak dapat makanan gratis, tapi Gratis orang, quote and quote iya, ya, karena itu bayar tapi pajak. orang tua di rumah masak juga tapi dengan bahan baku Makanan tambah naik. mahal gitu. Terus pekerjaannya hilang, banyak lapangan pekerjaan yang sekarang Enggak. situasi kayak gini Iya, buat kena PHK. nggak guna gitu. juga gitu. Mohon maaf, nggak guna emang. Dan berikan pekerjaan kepada orang tuanya. Mana lapangan pekerjaan? Yang apa, berapa, 16 19 juta 19 lapangan juta. pekerjaan. Yang ada 19 juta pemecatan. Amit-amit. Pemecatan massal. Amit-amit. Oh, ini ada lagi nih konten lucu. Jadi lagi tren kan ini kan ganti aja Oh nih iya, pemimpinnya. jangan saya repot. Iya, Ganti aja pemimpinnya. iya jadi Terus siapa yang mau jadi pemimpin gitu kan? Terus siapa yang mau jadi pemimpin? iya, itu lagi heboh tuh, Itu lucu juga loh itu kontennya loh. netizen Di konten saling ini. menunjuk diri untuk Tapi tidak giliran- mau menjadi. Giliran ditunjuk gak mau. Kalau lo nih Iya, saya nggak mau, saya repot. Ayo. Karena saya homeschooler, karena saya homeschooling, terus saya ibu rumah tangga, terus suka bikin konten juga, hobi, terus hobi olahraga, ngepel tiap hari. Udah kayaknya sibuk deh, nggak bisa deh. Oke. Nggak bisa. Ganti aja lah pemimpinnya. Tapi jangan gua ya. Karena nggak bisa. mohon maaf nih, aku dibentak sedikit nangis. Jangan ya. Jadi jangan aku, karena Senin sampai Sabtu Full, Minggu full. ada aja mesti kegiatan scrolling dan ngedrakor. Jadi Terus kalau pas hari scrolling. libur kita rebahan, jadi kita nggak bisa gantiin presiden, jadi kalian aja. Terus sama takutnya nanti komentarnya lucu, ada yang bilang Jangan gue gitu, Iya, nangis atau apalah. jangan, saya mah orangnya kagetan lah gitu. Maaf, aku gampang emosian, takutnya cuma masalah kecil jual pulau. Jangan, saya orangnya overthinking, ada juga. Makanya, Saya gampang baper gitu. aduh, gue gampang stres. Kalau gue stres suka check out Shopee, nanti bakal pakai APBN gitu kan. Duh, rakyatnya lucu-lucu banget gitu kan. Ya, semangat terus. Semangat Keluarga. terus untuk
Membuat kelucuan. Ya, BTW, ini buku kawat tebel banget. Dengar ada yang lagi kuliah? Oh iya, jadi kebetulan sebenarnya saya ingin Lagi kuliah. kuliah lagi apa gimana? Suami Fandi jadi lagi ambil kuliah lagi. Jadi kan kita kan punya, sebenarnya kita berdua ada kesukaan gitu ya, kesukaan di bidang bisnis gitu, bisnis terus sama jalan-jalan gitu. Aku sih sebenarnya suka jalan-jalan gitu. Terus Tapi lo jorokin suami lo gitu ya? supaya kalau saya yang pengen jalan-jalan untuk bikin bisnis travel, tapi saya juga gitu kan, saya juga yang berpikir bagaimana bisnisnya lebih baik, gimana kita serahkan ke yang Iya. suka bisnis gitu. Itu cara cerdas kita supaya sebagai perempuan tuh nggak semua tuh di kepala dilakuin sendiri gitu. Iyalah, ya udahlah yang bayar dia, yang belajar Biar dia yang belajar gitu. dia, yang seneng saya jalan-jalan. Jadi kalau mau buka usaha terkait pariwisata, travel dan lain, nah saya di lapangan gitu kan. Bukunya tebel banget, dapat buku ternyata. Ini bukunya tebel-tebel banget nih di bawah. Tapi ini berguna juga sih, bukunya bagus sih. Maksudnya nggak bermanfaat, bukan cuma buat kuliah doang sih, emang buat pengetahuan Oh, kirain buat sehari. naplok nyamuk. Itu juga bisa. Jadi kuliah di mana? UT, UT. Universitas. Adakah teman-teman di sini yang anak UT? Karena aku sempat kepikiran juga tuh UT, jadi apa, sempat gua searching ada apa sih kampusnya gitu kan. Karena kan menarik ya, sistemnya kan dia Bisa online. bisa online. Terus dikasih buku modul. Dan biayanya juga nggak terlalu tinggi kan. Iya. Tapi belum ada ini, kemarin belum ada jurusan yang menarik buat saya, jadi belum hidup. Tapi teman-teman yang anak UT, kalian mantap loh. Dan ini nih UT ternyata sertifikat apa namanya, kelulusannya kalau mau ngambil beasiswa di Jerman juga bisa. Gue sempat lihat thread gitu, ada yang dia terakreditasi, maka bisa lah buat ke Jerman. Karena kan universitas negeri juga kan sebenarnya. Iya, heeh. Jadi ini apa namanya, dibandingkan ijazah yang tidak jelas. Jadi maksudnya kalau buat muda-mudi, anjir, muda-mudi gitu kan, misalnya berpikir ingin fokus di karir gitu, tapi pengen tetap kuliah, mending Tuh, UT. pengen memperdalam ilmunya dan dapat legalitasnya, sertifikasi ijazahnya, di UT bisa jadi pilihan sih. Jadi nggak ninggalin pekerjaan, tetap bisa upgrade gitu, upgrade. Baiklah, ada lagi yang mau dibahas? Nggak, udah. Sudah cukup menurutnya. Nanti kalau kita ini obrolan di minggu ini, semoga teman-teman sehat semua, dan komen dong di sini tadi kalau misalnya kalian mau upacara, kira-kira benefitnya mau apa. Kalau mau ikut war, apakah pengen nasi padang gitu kan, atau ruangan ber-AC. Jadi ya silakan komen di sini, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu lagi. Bye bye.